Sebelumnya perkenalkan ya Nek, nama saya Diantika Altisa Sania. Saya mahasiswa Stikes Karsawisada Garut. Kebetulan hari ini saya sedang praktik di Panti Jompo ini. Kalau boleh tahu nama Nenek siapa? Oda, Nenek Oda. Nenek Oda umurnya berapa? 78 tahun. 78 tahun. Nenek masih apakah masih ingat alamat Nenek di mana? Kampung Ciseke. Kampung Ciseke, baik. Nenek, apakah nenek sudah memiliki cucu? Sudah Sudah. Apakah ingat cucunya ada berapa? 2. Dua. Lalu anak nenek ada berapa? Ada 1. Satu. Saya boleh bertanya, Nek, apakah suami nenek masih ada? Sudah meninggal. Sudah meninggal. Kalau boleh tahu dari kapan Nek meninggalnya? Waktu tahun kemarin. Oh, tahun kemarin. Berarti tahun berapa tuh, Nek, kalau tahun kemarin? 2020. 2020. Kalau tahun ini tahun berapa, Nek? Nenek inget gak sekarang tahun berapa? 2021. Salah ya, Nek. Sekarang itu tahun 2022. Berarti jika suami nenek meninggal 2020, berarti itu 2 tahun yang lalu ya, Nek ya. Iya. Boleh diingat-ingat ya, Nek. Nenek, apakah nenek masih ingat kapan tanggal nenek berada di Panti Jompo ini? Sejak kapan nenek ada di sini? Sejak bulan kemarin. Bulan kemarin. Nenek, untuk selanjutnya saya meminta izin untuk bertanya-tanya mengenai aktivitas nenek sehari-hari. Lalu selanjutnya saya juga akan melakukan pengkajian psikologis juga ya, Nek ya. Untuk pengkajian yang pertama, saya akan melakukan pengkajian aktivitas kehidupan sehari-hari atau activity daily living. Nah, yang pertama, nenek makan di sini berapa kali sehari? 3 kali. 3 kali sehari. Untuk makannya dibantu atau mandiri? Mandiri. Mandiri. Lalu untuk jenis makanannya, apakah nenek ingat? Ingat, paling makan sayur-sayuran, daging kali-kali. Oh, seperti itu. Untuk minumnya, nenek sehari-hari minum berapa gelas per hari? 5 gelas per hari. 5 gelas. Untuk jenis minumannya seperti apa? Paling minum air putih sama teh. Air putih sama teh. Nah, nenek, jika boleh saya menyarankan ya, untuk minum itu sebaiknya 8 gelas per hari. Lalu sebaiknya juga minumnya air putih ya, Nek ya. Jangan dibiasakan minum air teh terlalu sering. Jadi sebaiknya nenek minumnya air putih aja ya sekarang-sekarang. Terus untuk mobilisasi atau perpindahan, nenek dari tempat tidur misalnya terus ke luar rumah, ke luar panti misalnya, itu tuh suka dibantu atau bisa sendiri? Kadang dibantu, kadang bisa sendiri. Seperti itu. Terus kalau misalnya nenek ingin ke toilet nih, nenek dibantu atau mandiri? Kadang dibantu, kadang mandiri. Lalu untuk misalnya mandi gitu ya, terus misalnya mencuci muka, terus BAB dan BAK itu bagaimana? Nenek bisa sendiri atau apakah ada bantuan minimal dari perawat atau seperti apa? Kalau itu bisa sendiri, soalnya malu. Oh, seperti itu ya. Iya. Tapi nenek kalau misalnya memang neneknya sedang merasa kurang baik gitu ya keadaannya, sebaiknya minta bantuan saja ya, soalnya ditakutkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya terjatuh di kamar mandi atau misalnya terjatuh di area panti jompo dan tidak diketahui oleh petugas gitu ya, Nek ya. Iya, iya. Sebaiknya selalu meminta bantuan. Terus nenek apakah naik selama di sini suka naik turun tangga? Kadang. Kadang ya. Terus untuk selanjutnya, nenek itu pakai pampers atau tidak sehari-harinya?
Enggak. Tidak ya, karena masih bisa ke kamar mandi sendiri ya. Iya. Terus apakah nenek suka berolahraga selama di sini? Kadang-kadang. Kadang-kadang. Kenapa tuh kadang-kadang? Kadang suka malas, gak mau gerak. Oh gitu. Nah sebaiknya nenek harus banyak bergerak ya nek, soalnya biar sendinya tidak kaku juga ya. Kalaupun misalnya tidak olahraga yang memadai gitu ya, yang seperti senam atau apa, nenek cukup berjalan-jalan di sekitar panti juga sudah cukup. Itu juga sudah termasuk olahraga ya nek ya. Nah untuk pengkajian yang selanjutnya saya akan mengkaji pengkajian psikososial. Untuk pertanyaan yang pertama, uh, nenek di sini untuk pertemanannya gitu ya, nenek suka berteman sama siapa aja selama di sini? Kalau di sini paling sama yang dekat kamarnya aja. Siapa itu biasanya namanya? Ibu Eti sama Ibu Yuli. Ibu Eti dan Ibu Yuli. Iya. Terus sehari-hari selama di sini nenek gimana tuh sosialisasinya? Suka ikut ngobrol gak? Iya, suka ngobrol sama teman-teman. Terus bagaimana kepuasan nenek setelah melakukan sosialisasi dengan teman-teman yang ada di panti jompo? Iya, puas banget soalnya jadi pikiran itu plong. Plong ya, kayaknya jadi banyak ngobrol ya. Iya. Gitu. Terus kalau di sini misalnya sedang ada kegiatan, terus yang melaksanakannya itu misalnya mahasiswa seperti kami, seperti saya mungkin ya, saya yang dan teman-teman saya kan lagi ada kegiatan nih di sini. Nenek suka ikut gak kalau ada kegiatan tersebut? Ya kadang ikut, kadang enggak soalnya ya kadang males gitu. Malas. Sebaiknya nenek lebih banyak bergerak ya, lebih banyak ikut ke aktivitas-aktivitas. Tapi itu juga tetap harus menyesuaikan juga sih ya. Kalau misalnya memang kondisinya tidak memungkinkan, antara aktivitas dengan istirahat itu harus cukup ya nek. Terus selanjutnya mungkin saat nenek sedang keadaan mau tertidur ataupun misalnya bangun tidur, terus tiba-tiba nenek tuh merasa was-was, merasa gelisah gitu, atau tiba-tiba ngerasa khawatir, cemas gitu, suka? Enggak sih. Enggak ya. Terus apakah nenek ada masalah keluarga gak sama keluarga, misal sama keponakan nenek atau sepupu atau mungkin sama anak nenek? Apakah ada masalah? Enggak ada, Neng, baik-baik aja. Alhamdulillah ya nek. Terus kalau boleh tahu nih, kan nenek tidak ada permasalahan ya di dalam keluarga, tapi kalau boleh tahu kenapa nenek dipindahkan ke panti jompo ini? Iya gini Neng, kan anak saya satu, Ya. dia itu kerja, jadi nggak ada yang ngejaga saya, suami saya juga udah meninggal. Oh gitu. Ya juga ya nek, daripada merepotkan orang lain, jadi mungkin lebih baik dititip di sini ya. Tapi nenek tidak masalah saat nenek dipindahkan ke sini? Ya enggak lah Neng, saya legowo aja. Oh iya. Terus selama di sini atau mungkin selama sebelum masuk ke sini gitu ya nenek, apakah nenek ada keluhan-keluhan sampai yang mengharuskan nenek itu harus meminum obat? Apakah ada? Enggak ada Neng. Nggak ada. Oke. Untuk selanjutnya ya nek, saya mau pengkajian spiritual. Nah yang pertama, agama nenek saat ini apa? Islam. Islam. Terus untuk kegiatan keagamaannya apa aja yang suka nenek ikuti? Paling saya ikut pengajian yang kayak gitu Neng. Pengajian. Kalau di sini suka juga ikut pengajian? Kadang-kadang, soalnya suka males gitu. Gitu. Tapi suka ada yang ngajakin gitu nggak? Iya, teman saya itu yang dua. Oh temannya suka ngajak ya.
Nah, Nenek, untuk pengkajian spiritual yang selanjutnya ya, tadi kan mengenai agama sudah ya ditanyakan. Terus yang kedua, apakah eh, tanggapan Nenek terhadap kematian? Ya kalau menurut saya semua yang hidup pasti bakalan mati Neng, jadi saya ya enjoy aja gitu. Saya juga ngerti pasti akan mati. Tapi Nenek selama di sini ibadah tetap lancar kan ya? Alhamdulillah Neng. Ya, Puntennya Neng ya, aduh ya boleh. sing sireman. Boleh, Nek. Nenek, untuk yang selanjutnya saya akan melakukan pengkajian kognitif. Nah, yang pertama, Nenek ingat gak hari ini itu tanggal berapa? Tanggal 23 Desember Eh 23 Desember tahun berapa? 2021. Tadi kan udah saya kasih tahu ya, Nek, hari ini itu tahun 2022. Nah, untuk tanggalnya sekarang itu tanggal 24 Desember ya, Nek. Terus kalau harinya Nenek ingat gak ini hari apa? Hari Sabtu. Hari Sabtu, betul. Terus apakah Nenek tahu atau misalnya ingat ini itu nama tempatnya apa? Panti Jompo Panti Jompo apa? Sinar Karya. Sinar Karya, betul. Terus apakah Nenek mengingat presiden yang saat ini sedang menjabat adalah siapa? Bapak Jokowi. Bapak Jokowi, betul. Terus untuk presiden sebelum Bapak Jokowi siapa? Bapak Jokowi lagi. Sebelum Pak Jokowi lagi siapa? Masih ingat gak? SBY. Pak SBY, betul. Nah, berarti Nenek masih mengingat ya? Iya. Lumayan jauh ingatannya. Terus Nenek masih ingat gak nama ibu Nenek itu siapa? Ibu Titing. Ibu Titing. Ibu Titing masih ada, Nek? Udah meninggal. Oh, udah meninggal ya. Udah lama berarti ya. Iya. Nenek, untuk pertanyaan yang selanjutnya, apakah Nenek masih ingat nama ibu Nenek siapa? Ibu Titing. Ibu Titing. Terus sekarang saya akan memberikan pertanyaan, tapi pertanyaan kali ini itu berbentuk hitungan. Nenek masih bisa berhitung? Insya Allah Neng. Bisa ya. Iya. Coba Nenek kurangi 20 dikurang 3 itu berapa? 17. 17. Lanjut ya, Nek. 17 dikurangi 3 berapa? 14. 14. Terus kalau misalnya 14 nih dikurang 3 berapa? 11. 11. Oke, Nenek masih ingat ya ternyata hitung-hitungan. Bagus. Terus saya akan menyebutkan beberapa benda yang sedang saya pegang saat ini ya, Nek. Yang pertama ini ada pulpen. Terus yang selanjutnya ini ada kertas. Yang selanjutnya ini ada buku. Nenek bisa mengingatnya? Iya bisa Neng. Tadi ini namanya apa? Kertas. Kertas, betul. Ini Pulpen. pulpen. Ini Buku. buku. Sekali lagi boleh? Ini Kertas. kertas. Ini Buku. dan yang ini Pulpen. pulpen. Betul. Terus kemudian Nenek bisa tolong ulangi ya kata setelah saya. Namun bila jika itu terjadi, Namun bila jika itu terjadi, ya sekali lagi nih ulang. namun bila jika itu terjadi, Ya betul. Terus untuk yang selanjutnya, saya kasih kertas ini ke Nenek. Boleh dipegang. Coba Nenek lipat kertasnya.
menjadi 2 bagian. Gini Neng. Ya, boleh seperti itu. Sekarang kertasnya coba nenek letakkan di bawah atau di lantai. Letakkan, ya betul. Sekarang nenek ambil lagi kertasnya. Iya, boleh kasih ke saya? Iya, terima kasih. Selanjutnya, saya akan menuliskan kata. Nanti nenek baca ya. Nenek masih bisa membaca? Insya Allah Neng. Bisa ya. Saya ya. Coba dibaca, Nek. Tutup mata Anda. Betul. Coba gimana kalau tutup mata itu? Seperti itu. Iya, betul. Ayo deh buka lagi matanya. Boleh. Terus sekarang kalau menulis, nenek masih bisa menulis? Insya Allah Neng. Bisa ya. Sekarang ini kertasnya saya kasih lagi ke nenek sama pulpennya ya. Coba nenek tuliskan sebuah kalimat, tapi di dalam kalimatnya itu harus berisikan subjek, predikat, dan juga objek. Apakah nenek memahaminya? Iya. Boleh, silakan ditulis. Budi sedang membaca. Coba nenek baca lagi. Budi sedang membaca. Oh iya, betul. Sekarang saya mau menggambar sesuatu ya. Terus kalau bisa nenek coba salin tulisan, bukan tulisan, maksud saya gambar yang saya gambar ya. Sebisanya nenek aja. Betul. Nah, nenek, untuk yang selanjutnya saya akan melakukan pengkajian back depression inventory. Nah, untuk yang pertanyaan yang pertama, apakah nenek pernah merasakan kesedihan atau tidak? Gak pernah Neng. Tidak pernah. Bahagia-bahagia aja. Alhamdulillah. Terus apakah nenek pernah merasakan putus asa gitu? Alhamdulillah gak pernah Neng. Tidak pernah. Iya. Alhamdulillah. Terus apa yang ada di pikiran nenek mengenai akan seperti apa nenek di masa depan? Ya paling saya mau udah mengarah ke kematian aja Neng. Seperti itu. Tapi jangan hanya itu saja ya nenek yang dipikirkan. Karena kan nenek juga harus memikirkan kesehatan nenek. Karena kan kalau misalnya nenek sehat, nenek kan masih bisa tetap berkumpul dengan cucu-cucu nenek dan anak-anak nenek, bahkan sanak keluarga nenek gitu. Terus apakah nenek pernah merasakan sesuatu ketidakpuasan di dalam hidup nenek? Apakah pernah merasakan itu? Gak pernah Neng. Gak pernah. Terus apakah nenek pernah merasa bersalah atau bahkan merasa tidak berharga gitu? Alhamdulillah belum pernah Neng. Belum pernah. Iya. Semoga tidak pernah ya nenek. Amin. Terus apakah nenek menyukai gitu ya perubahan yang ada di dalam diri nenek sekarang ini? Ya gak suka atuh Neng. Soalnya kan awalnya dari bagus gitu, rambut gak beruban, ini beruban. Ya, jadi lebih ke fisik ya. Iya. Keadaan fisiknya jadi lebih berubah kalau sekarang. Terus nenek yang selanjutnya, apakah nenek pernah ada pikiran ya untuk membahayakan diri sendiri, kayak semisal melakukan percobaan bunuh diri? Belum pernah Neng. Belum pernah. Iya. Jangan sampai ya nek, jangan sampai ada pikiran ke sana. Terus apakah nenek itu sekarang ini atau bahkan hari-hari sebelumnya nenek merasakan
perasaan sedikit letih, lesu seperti itu, apakah ada perasaan seperti itu? Ada Neng. Ada. Biasanya setelah apa itu? Paling setelah olahraga, Olahraga. jalan-jalan gitu. Ya, berarti sama ya, lebih ke keadaan fisik. Kalau misalnya sudah terlalu banyak bergerak jadi lebih capek ya. Iya. Terus nenek, apakah nenek pernah terpikirkan gitu ya ingin menghukum diri nenek sendiri atas mungkin ada kesalahan yang pernah nenek lakukan di masa lalu gitu? Apakah ada seperti itu? Alhamdulillah belum pernah Neng. Belum pernah. Iya. Bagus ya Nek, pokoknya jangan sampai ya. Terus untuk yang selanjutnya, apakah nenek pernah merasa kesulitan berkonsentrasi? Kapan Neng? Sekarang. Sekarang atau dulu-dulu? Sekarang pernah. Kayak jadi lebih lupa ya Nek ya? Iya. Nah, untuk pengajian yang terakhir nih Nek, saya akan melakukan pengkajian Abgar keluarga. Tapi lebih dicondongkan untuk lansia atau untuk nenek ya. Nah, apakah nenek merasakan kepuasan terhadap lingkungan di sekitar nenek saat ini? Puas Neng, soalnya lingkungannya pada baik-baik, gak ada yang bermasalah gitu. Oke. Terus apakah nenek ada kepuasan tersendiri dalam mengambil sebuah keputusan yang menurut nenek itu bisa diambil oleh diri nenek sendiri, tapi malah keputusan tersebut itu dipengaruhi oleh orang lain? Apakah nenek ada kepuasan tersebut atau tidak? Ada puas. Ya, puas ya. Berarti apapun keputusan yang telah nenek ambil, nenek tidak pernah menyesalinya ya? Iya, legowo aja Neng. Bagus. Terus untuk kegiatan sehari-hari kan di sini banyak ya. Bagaimana kepuasan diri nenek terhadap kegiatan-kegiatan yang ada di sini? Puas Neng di sini Ya. mah. Karena kegiatannya lebih menyenangkan mungkin. Menarik gitu. Menarik. Iya, jadi suka pengen keluar aja gitu ikut kegiatan, tapi kadang suka malas. Mungkin lebih dimotivasi lagi ya biar Iya. tetap ikut acara-acara yang ada di sini. Terus bagaimana kepuasan nenek terhadap diri nenek yang bisa mengekspresikan diri nenek di lingkungan ini? Puas Neng. Wah, Puas banget. karena mungkin teman-temannya menerima gitu ya, Iya. apapun yang nenek lakukan. Terus apakah nenek memiliki kepuasan terhadap waktu yang disediakan di sini gitu ya? Terus apakah nenek ada kepuasan dengan teman-teman di sini? Alhamdulillah Neng, puas ya. Iya. Baik Nek, untuk pengkajian hari ini sudah selesai. Alhamdulillah ya sudah selesai. Terus hiji dua tilu. Nah, alhamdulillah nenek untuk kegiatan hari ini sudah selesai. Kegiatan salah. Hiji dua tilu. Nah, alhamdulillah Nek untuk pengajian hari ini sudah selesai. Terima kasih ya nenek sudah mau berbincang dengan saya. Terima kasih nenek sudah mau saya tanya-tanya juga gitu ya. Maaf kalau kedatangan saya mengganggu waktu istirahat nenek. Kalau misalnya nanti saya masih ada waktu gitu ya di sini, mungkin nanti kita bisa berbincang-bincang lagi ya Nek. Iya. Kalau gitu saya pamit dulu ya Nek. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam Neng. Iya. Hati-hati ya Neng. Iya.